Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Di sudut kota yang selalu sibuk dan ramai, di antara gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan, hidup seorang pemuda sederhana bernama Rudy. Setiap hari, sebelum matahari sepenuhnya muncul di langit, Rudy sudah berkeliling, mencari nafkah dari barang-barang bekas yang dibuang orang-orang. Tangannya kasar karena pekerjaan yang berat, bajunya lusuh dan berdebu. Namun matanya tetap bersinar dengan semangat yang tulus dan hati yang penuh kebaikan. Rudy tinggal di sebuah kontrakan kecil yang hampir menyerupai gubuk, di gang sempit yang jarang dilalui orang. Di rumahnya, hanya ada sebuah tempat tidur tipis, lemari kayu reot, dan beberapa kardus yang berisi barang-barang hasil pekerjaannya. Meski kehidupannya sangat sederhana, Rudy selalu menjaga rumahnya tetap bersih dan rapi sebisa mungkin. Percaya, walaupun hidupnya penuh keterbatasan, dirinya tetap bisa menghargai apa yang dimiliki. Setiap pagi, Rudy memulai hari dengan mengikat tali ransel besar yang sudah lapuk, lalu menyusuri jalan-jalan kota untuk mengais barang-barang bekas. Di pinggir jalan, ia menemukan botol plastik, kardus, logam, atau barang lain yang masih layak dijual. Ia mengumpulkan semua itu dengan teliti, menata di gerobak dorongnya, sambil menyapa pedagang dan tetangga yang ia kenal. "Selamat pagi, Pak." "Selamat pagi, Bu," sapanya dengan suara ramah, walaupun tidak semua orang membalas dengan antusias. Rudy tidak hanya sekadar pemulung yang mengumpulkan sampah. Ia memiliki prinsip. Barang-barang yang dikumpulkannya harus dipilih dengan hati-hati. Ia tidak mengambil sesuatu yang terlalu kotor atau yang bisa merusak lingkungan, dan selalu berusaha menjaga kebersihan. Ia percaya bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuat kota tetap bersih dan rapi. Meski kontribusinya terlihat kecil di tengah keramaian kota yang tak kenal henti kehidupan, Rudy penuh dengan rutinitas sederhana tapi berat. Ia bangun sebelum subuh, mencari barang, menimbangnya di tukang rongsokan, lalu membawa hasilnya pulang. Dengan uang seadanya, ia membeli makanan sederhana seperti nasi dengan telur atau tempe, kadang roti atau buah dari pasar. Makanannya tidak mewah, tapi selalu cukup. Malam harinya, ia duduk di depan kontrakan sambil menata barang-barang hasil hari itu. Sesekali menatap langit, malam yang gelap dengan bintang yang jarang terlihat di kota yang penuh polusi. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, Rudy dikenal sebagai pribadi yang ramah dan murah senyum. Anak-anak di gang menyapanya dengan riang, pedagang kecil memberinya potongan harga atau sisa makanan. Karena mereka tahu Rudy bukan hanya pemulung, tetapi juga teman yang baik hati. Ia selalu menolong siapa saja yang membutuhkan, bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan waktu atau tenaganya. Rudy juga memiliki sisi lembut yang jarang terlihat orang lain. Ia senang membaca buku-buku yang ia temukan di tempat sampah, belajar tentang dunia, tentang manusia, tentang kehidupan. Buku-buku itu menjadi jendela bagi Rudy untuk bermimpi lebih jauh dari kehidupan sehari-harinya yang sederhana. Sering duduk di bangku taman, membaca buku sambil memandangi orang-orang berlalu lalang, merenung, dan terkadang tersenyum sendiri saat membayangkan kehidupan yang lebih baik. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Rudy berkeliling gang dan jalan sempit. Udara pagi yang sejuk menyelimuti wajahnya. Suara klakson kendaraan dan pedagang yang mulai membuka lapak terdengar di sekeliling. Namun di tengah keramaian itu, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Sesosok nenek tua duduk terhuyung di pinggir jalan, tampak lemah dan kesulitan berdiri. Rambutnya memutih, wajahnya keriput, dan tubuhnya terlihat rapuh. Seperti angin sedikit saja bisa membuatnya terjatuh. Rudy merasa ada sesuatu yang memanggil hatinya. Ia segera berlari, tanpa ragu, mendekati nenek itu, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan lembut, "Nenek, boleh Rudy bantu?" Matanya menatap nenek dengan perhatian dan kepedulian yang tulus, seakan ingin memastikan bahwa ia akan aman. Itulah sifat Rudy, seorang pemulung yang hidup sederhana, namun memiliki hati besar
dan kepedulian yang tak terbatas. Ia mungkin tidak memiliki harta atau kekayaan, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: ketulusan, keberanian, dan kemampuan untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Dan tanpa disadari, pertemuan kecil di gang sempit itu akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah melihat nenek tua yang tampak lemah di pinggir jalan, Rudy segera membantu nenek itu berdiri. Tubuh nenek rapuh, seakan setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Rudy menahan lengannya dengan lembut, memastikan nenek tidak jatuh lagi. "Tenang, Nek, Rudy akan bantu sampai rumah," ujarnya penuh perhatian. Nenek itu menatap Rudy sejenak, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Namun kemudian menyerahkan diri dan membiarkan pemuda itu menuntunnya. Perjalanan menuju kontrakan Rudy tidaklah jauh, hanya beberapa gang sempit yang jarang dilewati orang. Namun bagi nenek, setiap langkah terasa berat. Rudy menyesuaikan langkahnya, berjalan pelan, sesekali menopang punggung nenek agar ia tetap seimbang. Di sepanjang jalan, aroma pasar dan suara kendaraan bercampur menjadi satu. Tapi Rudy hanya fokus pada nenek. Ia sesekali tersenyum dan berkata, "Nanti sampai rumah, Nek, Rudy siapkan minum hangat dan makanan. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Sesampainya di kontrakan yang kecil dan sederhana, Rudy menyiapkan kursi untuk nenek duduk. Ruangan itu sempit, tapi bersih dan rapi. Di sisi ruangan ada tempat tidur tipis, lemari kayu reot, dan beberapa kardus berisi barang-barang bekas yang aik meskipun sederhana. Rumah itu terasa hangat karena kehadiran Rudy yang penuh perhatian. Ia segera mengambil air hangat, handuk bersih, dan beberapa bahan makanan sederhana yang ia miliki. "Silakan, Nek, ini air hangatnya, biar badan lebih nyaman," kata Rudy sambil menyerahkan handuk dan membantu nenek membersihkan wajahnya. Nenek menatapnya. Wajahnya menunjukkan rasa terharu dan sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang mau menolongnya dengan penuh kesabaran seperti Rudy. Selama ini, hidup nenek selalu diwarnai kesepian dan keterbatasan fisik. Namun sekarang, ada seseorang yang tulus merawatnya tanpa pamrih. Setelah membersihkan diri, Rudy menyiapkan makanan sederhana. Sepiring nasi hangat dengan telur dadar dan sayuran rebus. Ia menaruhnya di meja kecil di depan nenek dan menemaninya duduk, memastikan nenek bisa makan dengan nyaman. Sambil menunggu nenek menghabiskan makanannya, Rudy duduk di kursi dekatnya, menatap dengan penuh perhatian. "Nek, Rudy ingin tahu, bagaimana kabar nenek sebelum ini? Apakah nenek tinggal sendiri?" tanyanya dengan lembut. Nenek menghela napas panjang, sesekali menatap jauh keluar jendela. Suaranya lemah saat ia mulai bercerita. "Aku sudah lama sendiri, Nak. Banyak hal terjadi, dan aku terlalu lemah untuk mengurus diri sendiri. Tapi, melihatmu, kau berbeda." Itu diucapkan dengan nada pelan, tapi tersirat kehangatan yang dalam. Rudy tersenyum, menepuk tangan nenek dengan lembut, memberi isyarat bahwa ia akan selalu ada untuknya. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang hangat, meski sederhana. Rudy membangunkan nenek setiap pagi, menyiapkan sarapan, dan membantunya mandi. Ia membersihkan rumah kecil itu, menyapu lantai, mencuci piring, dan merapikan barang-barang. Sesekali mereka duduk bersama di depan jendela, melihat aktivitas kota yang sibuk. Rudy mendengarkan setiap cerita nenek tentang masa kecilnya, tentang pengalaman hidup, dan tentang mimpi-mimpi yang dulu ia miliki. Nenek bercerita tentang waktu muda, tentang orang-orang yang pernah ia temui, dan tentang dunia yang tampaknya berubah begitu cepat. Rudy tidak hanya mendengar, tetapi juga belajar dari cerita itu. Ia belajar arti kesabaran, ketekunan, dan menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Ia merasa ada ikatan khusus yang tumbuh antara dirinya dan nenek. Ia tidak peduli siapa nenek sebenarnya atau latar belakangnya. Yang penting adalah ia bisa menolong dan membuat hari-hari nenek lebih nyaman. Suatu sore, setelah membantu nenek duduk dan menyuapinya makan, Rudy duduk di kursi sambil menatap wajah nenek yang lelah tapi tersenyum. "Nek, aku senang bisa membantu. Tidak banyak yang bisa kulakukan, tapi aku ingin nenek merasa nyaman di sini," ucapnya tulus. Nenek menatap Rudy lama, matanya berkokek-kokaka. Lalu ia menggenggam tangan Rudy dengan lemah tapi hangat. "Nak, terima kasih. Kau jauh lebih baik daripada yang aku harapkan," katanya. Momen itu menjadi awal dari hubungan mereka yang penuh kehangatan. Meski dunia luar mungkin menganggap Rudy hanyalah pemulung sederhana, bagi nenek, Rudy adalah cahaya harapan.
Ia adalah tangan yang menolong ketika dunia terasa berat. Ia adalah teman bicara ketika kesepian datang. Dan ia adalah hati yang tulus ketika banyak orang hanya peduli pada diri sendiri. Hari demi hari berlalu. Dan perlahan, nenek mulai merasa aman dan nyaman di rumah kecil Rudy. Ia tahu, hidupnya tidak akan mudah. Tapi dengan Rudy di sisinya, beban itu terasa lebih ringan. Don bagi Rudy, merawat nenek bukan sekadar tanggung jawab, tapi suatu kehormatan. Ia merasa kehidupannya mulai berubah. Bukan karena harta atau kekayaan, tetapi karena ia menemukan makna sejati dari menolong orang lain. Di balik kesederhanaan rumah kecil itu, terbentuklah hubungan yang hangat, tulus, dan kuat. Dua hati yang berbeda latar belakang, saling menemukan satu sama lain, melalui kebaikan dan perhatian. Tidak ada kata-kata mewah atau harta berlimpah. Hanya kehangatan yang lahir dari tindakan sederhana dan hati yang tulus. Dan tanpa mereka sadari, langkah Castle ini akan membuka jalan bagi perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Hari-hari di rumah kecil Rudy mulai terasa berbeda. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas merawat nenek, membangunkan, menyiapkan sarapan sederhana, membantu mandi, dan menemani nenek berbincang atau membaca buku bekas yang ditemukan Rudy. Namun, belakangan, Rudy mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu tentang nenek membuatnya penasaran, sekaligus membuat hatinya hangat dan kagum. Nenek memiliki kebiasaan yang aneh bagi orang biasa. Meski tubuhnya lemah dan sering duduk di kursi, matanya tetap tajam dan penuh perhatian terhadap hal-hal kecil di sekitarnya. Ia bisa menebak kapan Rudy sedang lelah, kapan hujan akan turun, atau bahkan kapan tukang rongsok di dekat pasar akan datang. Sesekali, nenek menyebut nama orang atau tempat yang tidak familiar bagi Rudy, seolah ia mengenal dunia yang jauh lebih luas daripada yang Rudy tahu. Suatu sore, saat Rudy sedang menata barang-barang bekas di sudut rumah, nenek tiba-tiba bertanya dengan suara pelan tapi jelas, "Rudy, kau pernah mendengar tentang keluarga Wijaya, bukan?" Rudy berhenti sejenak, mengerutkan dahi. Ia memang tidak mengenal nama itu, tapi ada rasa aneh yang membuatnya penasaran. "Maaf, Nek, saya tidak pernah dengar. Siapa mereka?" jawab Rudy. Nenek tersenyum samar, menatap Rudy lama, seperti menimbang apakah ia harus menjawab atau tidak. "Tidak apa, Nak? Suatu saat, kau akan tahu," ujar nenek. Lalu mengganti pembicaraan dengan sesuatu yang lebih ringan. Membicarakan kenangan masa mudanya. Namun di benak Rudy, rasa penasaran itu terus tumbuh. Ada sesuatu tentang nenek yang membuatnya berbeda dari orang-orang biasa. Cara berbicaranya, pengetahuan tentang hal-hal yang tidak biasa, dan sikapnya yang anggun meski tubuhnya lemah. Semuanya memberi tanda bahwa nenek ini bukan orang biasa. Hari berikutnya, Rudy melihat nenek menatap televisi dengan fokus, membaca berita tentang dunia bisnis. Rudy heran, karena meskipun nenek tidak bisa bergerak banyak, ia tampak begitu memahami istilah-istilah bisnis, angka-angka yang ditampilkan, dan strategi perusahaan yang dibahas. Sesekali nenek mencatat sesuatu di buku catatan kecil yang selalu ia simpan di samping kursi. Rudy memperhatikan dengan cermat, bertanya-tanya dalam hati, nenek ini, siapa sebenarnya? Di tengah kebingungan itu, Rudy juga menyadari sikap nenek yang penuh kebijaksanaan. Setiap kali Rudy kesulitan menata barang atau menghadapi masalah kecil, nenek selalu bisa memberi nasihat yang bijak, seolah-olah ia sudah mengalami banyak hal dalam hidup. Ia tidak pernah mengeluh, selalu sabar, dan mampu menenangkan Rudy dengan kata-kata yang sederhana tapi kuat. Rudy merasa nyaman di dekat nenek, tapi rasa ingin tahunya semakin besar. Suatu malam, setelah membantu nenek minum teh hangat dan menyiapkan tempat tidur, Rudy duduk di kursi dekat jendela. Menatap langit malam yang gelap, ia memikirkan nenek. Dan semua tanda aneh yang ia lihat nenek ini. Pasti ada cerita besar di baliknya. Tapi kenapa ia tidak pernah cerita semuanya padaku? Gumam Rudy dalam hati. Ia merasa terikat dengan nenek, bukan hanya karena harus merawatnya, tapi juga karena rasa ingin tahu yang membuatnya ingin mengenal nenek lebih dekat keesokan harinya. Saat membantu nenek berdiri untuk sedikit berolahraga ringan, Rudy melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Di laci kecil dekat kursi nenek, ia melihat beberapa dokumen berlapis tebal, amplop dengan logo perusahaan ternama, dan beberapa catatan keuangan yang rapi. Rudy menatap itu dengan mata terbelalak. Hatinya berdebar. Ini pasti bukan milik orang biasa, pikirnya. Namun ia tidak berani menanyakan langsung.
Ia menghormati privasi nenek, tapi rasa penasarannya makin tak tertahankan hari demi hari. Rudy semakin memperhatikan nenek dengan penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa di balik tubuh rapuh dan kehidupan sederhana nenek, terdapat kecerdasan, pengalaman, dan kekuatan hati yang luar biasa. Setiap nasihat, setiap pandangan, dan setiap gerakan nenek membuat Rudy semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar menunggu untuk diungkap. Di sisi lain, kedekatan mereka pun semakin erat. Nenek mulai merasa nyaman berbagi cerita kecil, kenangan, masa lalu, dan momen lucu yang terjadi saat ia muda. Rudy selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa, atau menepuk tangan nenek sebagai tanda penghargaan dan empati. Hubungan mereka berkembang bukan karena harta atau status, tetapi karena ketulusan, perhatian, dan kehangatan yang mereka bagi satu sama lain. Pada suatu sore yang cerah, nenek memandang Rudy dengan mata lembut sambil tersenyum samar. "Rudy, suatu saat kau akan tahu, ada hal-hal tentang hidupku yang berbeda dari yang kau bayangkan. Tapi kau jangan takut, nak. Kau selalu bisa di sini bersamaku selama kau mau." Kata-kata itu terdengar seperti janji dan rahasia sekaligus. Rudy hanya tersenyum, merasa hatinya terikat semakin erat dengan nenek, dan rasa ingin tahunya tentang identitas nenek semakin membara. Malam itu, Rudy duduk termenung di kursi dekat jendela. Ia menatap langit gelap, suara kendaraan dan orang-orang di jalan jauh terdengar samar. Dalam kesunyian, ia menyadari bahwa pertemuan sederhana di gang sempit beberapa hari lalu telah mengubah hidupnya. Ia tidak tahu apa yang menanti, tapi hatinya merasa hangat karena ia menemukan bukan hanya teman, tetapi juga misteri yang membuat hidupnya lebih berwarna. Dan tanpa disadari, perjalanan ini akan membawa Rudy ke sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rahasia yang tersembunyi di balik tubuh rapuh nenek tua yang ia rawat dengan penuh kasih. Hari-hari di rumah kecil Rudy terus berjalan dengan kehangatan dan rutinitas sederhana. Namun, suasana yang nyaman itu perlahan mulai diselimuti rasa penasaran yang tak bisa dihindari. Rudy merasa bahwa nenek tidak seperti orang biasa. Ada cara ia berbicara, menatap, bahkan cara ia membaca surat kabar yang menunjukkan pengetahuan yang luas dan pengalaman hidup yang tak biasa. Suatu pagi, saat matahari baru menembus sela-sela gang sempit, Rudy sedang menyiapkan sarapan sederhana, sepiring nasi hangat, telur dadar, dan sedikit sayur rebus. Nenek duduk di kursi dekat jendela, memandang jalanan kota yang mulai ramai. Sesekali ia mengamati orang-orang yang lewat, tersenyum samar, lalu menatap Rudy dengan mata lembut. "Rudy," kata nenek dengan suara pelan tapi tegas, "kau tahu, nak, hidup ini kadang menyimpan rahasia yang tidak semua orang bisa mengerti." Rudy menatapnya, sedikit bingung, namun tertarik dengan nada serius dalam suara nenek. "Rahasia, Nek? Maksud nenek?" tanyanya hati-hati, sambil menyuapi nenek makanan. Nenek tersenyum samar, lalu memutar pandangannya keluar jendela. Kadang orang menilai dunia dari yang terlihat di permukaan, tapi ada hal-hal yang tersembunyi, nak, hal-hal yang hanya bisa diketahui oleh mereka yang mau memperhatikan dengan hati. Rudy menatap nenek lebih lama, merasakan ada pesan tersembunyi dalam kata-kata itu. Ia mulai merasakan bahwa nenek memiliki masa lalu yang luar biasa, sesuatu yang jauh melampaui kehidupan sederhana mereka saat ini. Hari itu, saat membersihkan rumah, Rudy tidak sengaja melihat beberapa dokumen dan amplop tersembunyi di laci dekat. Kursi nenek. Dokumen-dokumen itu terlihat resmi, dengan logo perusahaan ternama, catatan keuangan yang rapi, dan surat-surat bertanda tangan. Rudy terkejut. Jantungnya berdegup cepat. Ia tidak berani langsung bertanya, namun rasa penasarannya semakin membara. "Nenek, ini milik nenek semua," gumamnya dalam hati, takut salah bertanya. Beberapa hari kemudian, nenek mulai bercerita sedikit tentang masa lalunya. Ia menceritakan tentang perjuangan, kerja keras, dan keputusan-keputusan penting yang ia ambil di masa muda. Cerita itu bukan hanya tentang hidup sederhana, tapi juga tentang bisnis, orang-orang penting yang ia temui, dan dunia yang jauh lebih besar dari gang sempit tempat Rudy tinggal. Rudy mendengarkan dengan kagum. Sesekali menatap nenek dengan mata berbinar, merasa takjub pada keberanian dan kecerdasan yang tersembunyi di balik tubuh rapuh itu. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik di luar, nenek berbicara tentang filosofi hidupnya. "Nak,
Kekayaan sejati bukan hanya tentang harta atau benda, tapi tentang hati yang tulus, tentang siapa yang mau bertahan saat keadaan sulit, dan siapa yang peduli tanpa pamrih. Kau, Rudy, kau punya itu semua. Kata-kata itu membuat Rudy terdiam. Ia menyadari bahwa nenek melihat nilai dalam dirinya, yang tidak bisa diukur dengan uang atau status. Rasa penasaran Rudy semakin mendalam. Ia mulai memperhatikan cara nenek menata barang-barang, cara ia membaca berita ekonomi, dan cara ia menandatangani dokumen-dokumen penting yang tersembunyi. Semua itu memberinya petunjuk bahwa nenek memiliki kehidupan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Namun, nenek tidak pernah menceritakan semuanya sekaligus. Ia memberikan informasi sedikit demi sedikit, seakan ingin Rudy menemukan sendiri rahasia yang tersimpan. Suatu malam, saat Rudy menyiapkan teh hangat untuk nenek, ia bertanya dengan hati-hati, "Nek, boleh?" Rudy tanya. Nenek pernah punya pekerjaan penting atau sesuatu yang besar dalam hidup nenek? Nenek menatap Rudy lama. Matanya berkaca-kaca, lalu tersenyum lembut. "Nak, memang ada sesuatu yang besar, tapi itu bukan untuk dibanggakan atau dipamerkan. Yang penting adalah siapa kita di saat orang lain membutuhkannya. Kau sudah menunjukkan itu, Rudy. Kau peduli, kau setia, dan kau tulus. Itu jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia." Kata-kata itu membuat Rudy tersentak. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi hatinya merasa hangat. Ia menyadari bahwa nenek sedang mengajarkannya sesuatu yang penting. Bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana ia bertindak dan merawat orang lain. Hari demi hari, hubungan mereka semakin erat. Nenek mulai percaya pada Rudy, membiarkan ia melihat sedikit demi sedikit rahasia kecil tentang hidupnya. Rudy, di sisi lain, belajar untuk menghargai setiap cerita, setiap gerakan, dan setiap nasihat yang nenek berikan. Ia merasa seperti sedang menemukan dunia baru, dunia yang penuh pengalaman, kebijaksanaan, dan misteri yang membuat hidupnya lebih berwarna. Suatu pagi yang cerah, nenek menatap Rudy dengan tatapan hangat. "Nak, kau akan tahu suatu saat nanti. Semua rahasia ini akan terbuka. Dan itu akan mengubah hidupmu juga. Tapi untuk sekarang, cukup kau ada di sini bersamaku. Itu sudah lebih dari cukup." Rudy mengangguk, merasa terikat lebih dalam dengan nenek. Ia mulai menyadari bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu, sesuatu yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dan ia siap menghadapinya bersama nenek yang ia rawat dengan penuh kasih. Hari itu menutup satu bab penting dalam kehidupan Rudy, babak di mana ia mulai memahami bahwa di balik tubuh rapuh nenek terdapat dunia yang luas, pengalaman yang luar biasa, dan rahasia yang kelak akan mengubah takdirnya. Dan meski rahasia itu masih tersembunyi, rasa penasaran dan ketulusan hati Rudy membuatnya semakin dekat dengan nenek, siap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari menembus sela-sela gang sempit dengan hangat, namun ada ketegangan yang terasa samar di udara. Rudy sedang menyiapkan sarapan sederhana untuk nenek. Sepiring nasi hangat, telur dadar, dan sayuran rebus. Ia membayangkan hari-hari biasa seperti biasanya. Namun hatinya sedikit gelisah karena beberapa minggu terakhir, nenek kerap berbicara tentang kenangan masa lalu, misteri, dan rahasia yang belum terungkap. Tiba-tiba, suara mobil yang berbeda dari kendaraan biasa terdengar mendekat. Bunyi mesin yang halus, suara pintu mobil membuka dan menutup, dan langkah kaki yang terdengar ringan tapi pasti di jalanan sempit itu menarik perhatian Rudy. Ia menatap keluar jendela, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari balik tirai. Ia melihat seorang wanita muda dengan wajah tegas dan penuh perhatian, berpakaian rapi dan memegang tas tangan yang mahal. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan suara lembut namun tegas. "Selamat pagi. Apakah ini rumah Nenek Sulastri?" Rudy menatapnya terkejut, kemudian tersenyum malu-malu. "Iya, betul. Saya Rudy, yang merawat nenek selama beberapa hari ini. Silakan masuk, Bu," jawabnya dengan nada hati-hati tapi sopan. Wanita itu melangkah masuk, dan matanya langsung tertuju pada nenek. Nenek tersenyum samar, namun ada kehangatan yang jelas terpancar dari matanya. "Sofia, kau datang," kata nenek dengan suara lembut, terdengar penuh kelegaan. Sofia membalas senyum itu, lalu menatap Rudy dengan tatapan penasaran. Ia tampak ingin memahami
Siapa pria sederhana yang telah merawat neneknya dengan penuh perhatian? Rudy merasa gugup. Ia hanyalah pemulung sederhana yang terbiasa hidup di gang sempit, dan kini harus berhadapan dengan seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda. Ia berdiri tegak, mencoba menunjukkan sikap sopan dan ramah. "Selamat pagi, Bu. Nenek sudah sarapan, dan saya sudah menyiapkan teh hangat untuk nenek," ucap Rudy. Sofia mengangguk, tersenyum tipis, namun ada rasa kagum yang tersembunyi di matanya. Sofia duduk di kursi dekat nenek, menatapnya dengan lembut. "Nenek terlihat lebih baik sekarang. Terima kasih telah merawat nenek, Rudy. Saya benar-benar menghargai semua yang telah kau lakukan," katanya tulus. Rudy tersenyum malu-malu, menunduk sedikit, namun hatinya hangat mendengar kata-kata "It's you." Ia merasa dihargai, meskipun ia tahu statusnya jauh berbeda dari keluarga Sofia. Nenek mulai berbicara tentang masa lalu. Sedikit demi sedikit, sambil memandang Sofia, ia menceritakan tentang keluarga, bisnis yang pernah dibangunnya, dan keputusan-keputusan penting yang pernah diambilnya. Rudy mendengarkan dengan kagum, meski hatinya semakin penasaran. Semua cerita itu mengungkapkan sisi nenek yang luar biasa, jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sofia kemudian menatap Rudy lebih dekat. Ia melihat kesabaran Rudy, ketulusan dalam merawat nenek, dan cara Rudy memperhatikan setiap detail kecil untuk membuat nenek nyaman. Mata Sofia berbinar, penuh kekaguman, dan hatinya mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebaikan hati Rudy tidak bisa dibeli dengan harta atau status sosial. Rudy, di sisi lain, mulai menyadari bahwa kedatangan Sofia membawa perubahan besar. Ia merasa canggung berada di hadapan seseorang dari dunia yang berbeda. Namun, hatinya juga penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak tentang nenek, tentang keluarga besar yang kini muncul, dan tentang perasaan yang tiba-tiba mulai tumbuh saat melihat Sofia. Seiring percakapan berlangsung, nenek memperhatikan interaksi mereka dengan senyum yang hangat. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang spesial antara Rudy dan cucunya. Ia merasakan keserasian, ketulusan, dan rasa hormat yang tulus dari Rudy, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di lingkungan kaya dan sibuk keluarga besar mereka. Nenek mulai memikirkan cara untuk menghubungkan mereka, membiarkan hati masing-masing tumbuh lebih dekat tanpa dipaksa. Sore itu, ketika Sofia bersiap menjemput nenek pulang ke rumah keluarga yang mewah, Rudy membantu nenek berdiri, menyiapkan tas dan barang-barangnya. Ia merasa ada campuran perasaan. Senang karena nenek akan kembali ke keluarga, tapi juga cemas karena harus berpisah dengan seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sofia menatap Rudy, tersenyum lembut, dan berkata, "Rudy, aku harap kita bisa bertemu lagi. Nenek sangat bahagia denganmu." Rudy mengangguk. Hatinya hangat sekaligus berat. Ia merasa bahwa hidupnya akan segera berubah, dan bahwa ada sesuatu yang menunggu di balik pertemuan ini, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perpisahan sementara. Saat mobil melaju pergi, Rudy berdiri di depan rumah kecilnya, menatap ke jalanan yang mulai sepi. Ia menyadari bahwa pertemuan sederhana di gang sempit dulu telah membuka pintu untuk dunia yang baru. Dunia yang tidak hanya tentang kebaikan dan kasih sayang, tetapi juga tentang rahasia, kekayaan, dan kemungkinan cinta yang tak terduga. Ia menatap langit sore yang cerah, merasakan hati yang berdebar. Tanpa disadari, kehidupan Rudy sedang berada di ambang perubahan besar, perubahan yang akan membawa kebahagiaan, kejutan, dan kesempatan untuk memulai hidup yang sama sekali baru. Dan, di balik semua itu, nenek tersenyum di dalam mobil, mengetahui bahwa hatinya sudah menanamkan benih yang akan menghubungkan Rudy dan Sofia. Benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan abadi. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela rumah besar nenek, menyinari ruang tamu yang luas dan elegan. Rudy, pemuda sederhana yang terbiasa dengan gang sempit dan rumah kontrakan kecilnya, berdiri di tengah ruang itu dengan rasa kagum sekaligus canggung. Semua tampak begitu berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Lantai berkilau, perabotan mewah, lukisan indah di dinding, dan aroma kopi yang kuat menyelimuti ruangan. Hatinya berdebar. Sofia menyambutnya dengan senyum hangat, penuh perhatian. "Rudy, jangan khawatir. Aku tahu ini berbeda dari rumahmu, tapi anggap saja ini rumah kita bersama sementara waktu." Rudy menunduk sebentar, menahan malu. Ia merasa asing di antara kemewahan yang belum pernah ia lihat.
Tapi kata-kata Sofia membuatnya merasa diterima. Ia tersenyum tipis dan mengangguk, berusaha menenangkan diri. Sejak hari pertama di rumah nenek, Rudy mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Ia terbiasa dengan rutinitas sederhana nenek, tapi kini harus melakukannya di ruang yang luas dan penuh fasilitas. Memasak di dapur modern, menyiapkan sarapan dengan peralatan yang sebelumnya tidak pernah ia gunakan, dan membantu nenek yang mulai menyesuaikan diri kembali di rumah mewahnya. Semua terasa asing namun penuh tantangan. Sofia selalu ada di dekat Rudy, menatapnya dengan tatapan lembut dan penuh perhatian. Ia memperhatikan cara Rudy menata barang, membersihkan meja atau menyuapi nenek. Ada rasa kagum yang jelas terpancar di matanya. Bagi Sofia, Rudy bukan hanya pemuda sederhana, tetapi seseorang yang memiliki kesabaran, ketulusan, dan kepedulian yang jarang ditemui. Ia mulai merasakan sesuatu yang hangat tumbuh di hatinya. Rasa yang berbeda dari kekaguman biasa. Rudy sendiri perlahan mulai merasa nyaman. Ia melihat sisi lain Sofia, bukan sekadar cucu nenek yang berasal dari keluarga kaya, tapi wanita yang penuh kelembutan, sabar, dan perhatian. Mereka mulai berbicara lebih sering, berbagi cerita tentang masa lalu, mimpi, dan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Rudy terkadang tersenyum malu saat Sofia menatapnya dengan mata yang bersinar, membuat hatinya berdebar tanpa bisa dijelaskan. Di sisi lain, Rudy juga menghadapi tantangan. Ia terbiasa hidup sederhana, dan kini harus belajar menghormati norma-norma. Di rumah mewah itu, ia berusaha tidak merasa canggung ketika menghadapi pelayan, mengikuti tata krama saat berada di meja makan, dan menjaga tutur kata serta sikap agar tetap sopan. Meski sulit, Rudy tidak mengeluh. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia pemulung, ia tetap layak dan bisa diterima di lingkungan baru ini. Seiring waktu, interaksi antara Rudy dan Sofia menjadi semakin hangat. Mereka sering duduk bersama di teras rumah, menatap taman luas yang terawat dengan indah. Kadang mereka tertawa bersama saat Rudy mencoba hal-hal baru di rumah mewah, seperti belajar menggunakan peralatan dapur modern atau menyesuaikan diri dengan teknologi yang canggih. Sofia terkadang menyentuh tangan Rudy saat menunjuk sesuatu, atau menatap matanya terlalu lama, sehingga Rudy merasa gugup dan tersipu. Suatu sore, saat Rudy membantu nenek berdiri dan berjalan di koridor rumah, Sofia mendekat dan bertanya dengan lembut, "Rudy, kau merasa nyaman di sini bukan?" Rudy mengangguk. Hatinya sedikit berdebar. "Iya, Bu. Aku merasa diterima, nenek, dan kau membuatku merasa seperti di rumah sendiri," jawabnya tulus. Sofia tersenyum. Senyum yang membuat Rudy merasa hangat hingga ke hatinya. Ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar pemuda dan cucu nenek. Ada benih perasaan yang mulai tumbuh. Malam harinya, suasana semakin intim. Rudy di ruang tamu membacakan cerita lucu yang ditemukan di buku bekas untuk nenek. Sementara Sofia duduk di dekatnya, sesekali tersenyum atau tertawa kecil mendengar cerita itu. Ada ketenangan yang indah, sebuah kehangatan yang membuat ketiganya merasa dekat dan terikat. Rudy menyadari bahwa dunia baru ini bukan hanya tentang harta atau kenyamanan, tapi tentang hubungan manusia yang tulus, perhatian, dan rasa saling menghargai. Di beberapa kesempatan, Rudy melihat Sofia menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu, perhatian, dan perlahan, kekaguman berubah menjadi perasaan yang lebih hangat. Rudy juga merasakan hal yang sama. Setiap senyuman Sofia, setiap kata lembut yang ia ucapkan, membuat hatinya berdebar. Ia mulai menyadari bahwa cinta sejati bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Bahkan di tengah kehidupan yang berbeda jauh dari dunia yang biasa ia kenal, Rudy pun mulai berani berbagi hal-hal kecil tentang hidupnya, tentang masa lalu sederhana, tentang perjuangan mencari nafkah sebagai pemulung. Sofia mendengarkan dengan penuh empati, tanpa menghakimi, seakan memahami setiap kesulitan yang Rudy lalui. Hal itu membuat Rudy merasa nyaman untuk membuka diri, dan rasa kagumnya terhadap Sofia tumbuh seiring hari-hari yang mereka habiskan bersama. Meskipun masih ada rasa canggung, Rudy dan Sofia mulai menemukan ritme mereka sendiri. Mereka saling belajar, saling menghargai, dan saling mendukung. Rudy belajar bahwa cinta dan kedekatan bukan soal status atau harta, tetapi tentang kesabaran, pengertian, dan hati yang tulus. Dan bagi Sofia, ia mulai menyadari bahwa ketulusan hati Rudy adalah harta yang jauh lebih berharga
daripada apapun yang dimiliki keluarganya. Malam itu, saat Rudy menatap langit dari balkon rumah nenek, ia tersenyum sendiri. Ia menyadari bahwa hidupnya sudah berubah. Dari seorang pemulung yang hidup sederhana, ia kini berada di dunia baru yang penuh misteri, kasih sayang, dan kemungkinan cinta. Tanpa disadari, benih romansa antara Rudy dan Sofia telah tertanam, perlahan tumbuh menjadi perasaan yang hangat dan tak bisa diabaikan. Dan di dalam rumah itu, nenek tersenyum, mengetahui bahwa kedua hati yang tulus ini perlahan mulai menemukan satu sama lain. Sebuah hubungan yang akan berkembang menjadi sesuatu yang indah, penuh kasih, dan membahagiakan bagi mereka semua. Hari itu, suasana di rumah nenek terasa hangat seperti biasanya. Matahari pagi menembus jendela, cahaya keemasan menyinari ruang tamu yang luas dan elegan. Rudy sedang menyiapkan sarapan untuk nenek dan Sofia. Ia sibuk menata piring dan minuman, memastikan semuanya rapi dan nyaman. Namun, di balik ketenangan itu, hati Rudy terasa sedikit gelisah. Ada perasaan baru yang ia belum sepenuhnya pahami. Ketertarikan yang tumbuh perlahan terhadap Sofia. Sofia masuk ke dapur, tersenyum lembut. Rudy, sarapan sudah siap kan? Rudy menoleh, tersipu, dan mengangguk. Iya bu, semua siap. Ada keheningan singkat di antara mereka, diisi oleh suara alat-alat dapur dan aroma kopi yang hangat. Sofia memperhatikan Rudy dengan mata yang lembut. Sementara Rudy berusaha fokus pada pekerjaannya, meski hatinya berdetak lebih cepat. Setiap kali Sofia menatapnya, namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat Rudy hendak membersihkan meja, ia secara tidak sengaja menumpahkan segelas jus ke lantai yang licin. Rudy terkejut dan ia hampir terpeleset. Sofia segera membantu menahan Rudy, memegangi lengannya dengan cepat. Hati-hati Rudy, kau baik-baik saja, katanya. Suara lembut tapi cemas. Rudy menatap mata Sofia, tersenyum gugup, dan mengangguk. Iya, tidak apa-apa bu, terima kasih. Momen itu, meski singkat, membuat keduanya merasa lebih dekat. Ada getaran yang tidak bisa diabaikan. Sofia mulai menyadari bahwa hatinya berdebar setiap kali Rudy tersenyum atau terlihat canggung. Rudy, di sisi lain, merasa ada kehangatan yang membuatnya ingin selalu dekat dengan Sofia. Meskipun rasa canggung masih menghantui, hari itu juga membawa konflik kecil yang tak terduga. Beberapa staf rumah tangga yang terbiasa melihat orang dari lingkungan sosial tinggi memperlakukan Rudy dengan sopan tapi agak dingin. Rudy merasa sedikit tersisih. Hatinya terguncang karena ia tidak terbiasa dengan suasana formal itu. Sofia menyadari perubahan ekspresi Rudy dan segera mendekat. Rudy, jangan pedulikan mereka. Kau di sini karena kebaikan hati, bukan status. Aku menghargaimu apa adanya, katanya lembut, menatap mata Rudy dengan penuh perhatian. Kata-kata Sofia membuat Rudy tersenyum tipis. Hatinya hangat. Ia menyadari bahwa di dunia baru yang penuh aturan dan formalitas ini, ada seseorang yang benar-benar menghargainya karena siapa ia sebenarnya, bukan karena status atau latar belakang. Sofia pun merasakan getaran yang sama. Ketulusan Rudy dan cara ia merawat nenek membuatnya terpesona. Seiring hari berlalu, kedekatan mereka semakin terlihat. Rudy mulai ikut serta dalam percakapan keluarga, membantu nenek dengan berbagai hal kecil, dan selalu ada untuk Sofia. Mereka saling bertukar cerita, tertawa bersama, dan berbagi momen hangat yang membuat hubungan mereka perlahan tumbuh menjadi lebih dari sekadar teman atau perawat dan keluarga. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan cahaya keemasan memenuhi ruang tamu, Rudy duduk di sofa dekat Sofia. Ia merasa gugup, tapi hatinya ingin jujur. Bu, Sofia, aku ingin bilang sesuatu, ucapnya pelan. Sofia menoleh, mata bersinar penuh perhatian. Apa itu Rudy? Tanyanya lembut. Rudy menarik napas dalam, mencoba mengatur kata-kata. Selama beberapa minggu ini, aku bahagia berada di sini. Bukan karena kemewahan, tapi karena nenek dan karena kau membuatku merasa diterima dan dihargai. Meskipun aku hanya pemulung sederhana. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku, tapi aku ingin selalu dekat denganmu, katanya jujur. Suara penuh kerendahan hati. Sofia tersenyum, mata berkaca-kaca, dan meraih tangan Rudy. Rudy, aku juga merasa hal yang sama. Aku kagum pada kebaikan hatimu, kesabaranmu,
Dan bagaimana kau membuat nenek bahagia? Aku tidak peduli latar belakangmu, karena hatimu tulus. Aku ingin kita bisa saling dekat, selamanya, jawabnya lembut. Momen itu menjadi titik balik. Getaran hati yang selama ini tumbuh perlahan, kini diungkapkan dengan jujur. Rudy dan Sofia merasa lega dan bahagia, mengetahui bahwa perasaan mereka saling bersambut. Nenek, yang menyaksikan dari kursi dekat jendela, tersenyum hangat. Ia tahu bahwa rencana hatinya untuk menghubungkan keduanya berhasil. Ia merasakan kebahagiaan melihat kedua hati yang tulus ini menemukan satu sama lain. Malam harinya, setelah Rudy membantu nenek menyiapkan tempat tidur, ia dan Sofia duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Bintang-bintang mulai muncul di langit gelap, dan angin malam membawa ketenangan yang sempurna. Mereka saling menatap, tersenyum, dan sesekali tertawa ringan. Rudy menyadari bahwa meskipun ia berasal dari dunia yang sederhana, ia kini memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: cinta, perhatian, dan kebahagiaan yang tulus. Konflik kecil di pagi hari kini terasa jauh, karena kedekatan mereka telah menguatkan ikatan emosional. Mereka belajar bahwa hubungan yang tulus bisa mengatasi perbedaan latar belakang, status, dan kebiasaan. Rudy dan Sofia merasa bahwa apa yang mereka miliki jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa diukur dengan harta atau status sosial di dalam rumah besar itu. Nenek tersenyum puas menatap kedua hati yang telah bersatu. Ia tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, namun fondasi cinta dan kesetiaan telah tertanam dengan kuat. Dan bagi Rudy dan Sofia, malam itu menjadi awal dari babak baru, babak cinta yang lahir dari ketulusan, perhatian, dan keberanian untuk jujur pada hati masing-masing. Dan di bawah cahaya bintang, rumah itu dipenuhi kehangatan, senyum, dan harapan. Dua hati yang berbeda dunia akhirnya menemukan satu sama lain, siap menghadapi masa depan dengan cinta yang tulus, setia, dan tak tergantikan.